tabur Tuhan boleh kami dengarkan, kami simpan dan kami lakukan Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Lebih sempurnakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu. Kami percaya mujizat terjadi di tempat ini Bapak. Mujizat terjadi di tempat ini. Kami rasakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima curahan daripada Roh Kudus. Kita percaya ketika kita bersatu hati di tempat ini, Tuhan menyatakan mujizatnya di tempat ini, sekarang ini. Mari sama-sama rasakan mujizat Tuhan. Katakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Amin. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Katakan curahkanlah kuasa-Mu. Yes Tuhan, curahkan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Kuasa-Mu, yes. Mujizat terjadi. Lebih sungguh lagi, mari yang kedua tanganmu katakan, curahkanlah kuasa-Mu. Haleluya. Biar mujizat-Mu terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu. Yes Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Sebelum masuk kepada firman, katakan lebih sungguh. Curahkanlah kuasa-Mu. Firman saya serahkan kepada hambanya Bapak Gembala di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Ayo semua sungguh-sungguh. Semua dalam hadirat Tuhan. Yes. Sekarang. Oh. Curahkanlah. Yes. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi.
Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus, dengar baik. Mujizat, keajaiban pasti terjadi dalam kehidupan orang percaya. Amin. Hari-hari ini memang menakutkan. Berapa banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang bersembunyi karena COVID-19. Takut. Saya sebagai hamba Tuhan mengatakan dengan sungguh-sungguh, tidak ada tempat yang nyaman di dunia ini. Apapun yang kau lakukan, jika tidak atas keizin Tuhan, maka tidak akan terjadi dalam hidupmu. Hanya hadirat Tuhan yang bisa memastikan bahwa hidupmu baik-baik saja. Amin. Hidup anak-anakmu baik-baik saja. Keluargamu baik-baik saja. Amin. Terus tertanam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu. Sikaralaya Rapa. Yes. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah. Amin. Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mari dengan hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh curahkanlah. Yes. Izinkan dia masuk dalam hatimu. Mujizat. Yes. Di tempat ini. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi di keluarga kami. Mujizat terjadi di keluarga kami. Mujizat terjadi di kota kami. Mujizat terjadi di mujizat terjadi di Indonesia kami. Terjadi di Indonesia kami. Haleluya. Yes. Kami percaya Tuhan bahwa kami anak-anak Tuhan akan berdiri bagi bangsa ini, bagi kota ini. Dan dengan iman kami berkata bahwa kuasa-kuasa kegelapan telah dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Dan dengan iman kami berkata bahwa COVID-19 sudah tidak berkuasa atas hidup kami. Tidak lagi berkuasa, Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami benar-benar tertuju atas firman-Mu. Kami siap diisi oleh firman-Mu, kami siap ditegur oleh firman-Mu, kami siap dipimpin oleh firman-Mu. Tuhan Yesus, berikan kami roh hikmat, pewahyuan, pengertian daripada Engkau, sehingga setiap apa yang kami sampaikan Tuhan, benar-benar kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan setiap apa yang hamba sampaikan semua berasal dari Yesus. Amin. Dan menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Berfirman atas kami, kami siap mendengarkannya. Orang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Semuanya apa kabar? Ya, semuanya harus semangat. Amin. Bahwa ibadah kita percaya akan menghancurkan semua kutuk. Amin. COVID boleh ada, tapi anak Tuhan pasti dilindungi Tuhan. Jangan takut ibadah, ya kan? Semakin takut, semakin kita kehilangan hidup kita. Hari ini saya mau berbicara tentang bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Ya, banyak orang yang tahu apa kasih karunia, tapi tidak banyak orang bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, banyak orang yang mengerti apa itu kasih karunia. Ya Pak Pendeta, kasih karunia ialah percaya kepada Yesus dan saya selamat. Ya, itu benar. Pertanyaan saya simpel, apakah engkau sebagai orang percaya sudah bertumbuh di dalam kasih karunia? Apakah engkau sudah yakin bahwa keluargamu, anak-anakmu, dan seluruh sanak saudaramu sudah bertumbuh di dalam kasih karunia? Jika saudara mengerti bahwa kehidupan kekristenan itu berbicara tentang pertumbuhan. Amin.
Pastikan hari ini di mana posisi saudara. Apakah saudara ada di posisi sebagai anak-anak yang hanya mendengarkan firman Tuhan sekedar dan berlalu begitu saja, atau saudara sudah dewasa dalam Tuhan, saudara mengerti dan saudara melakukan dalam kehidupanmu, itu tanda saudara sudah dewasa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan orang dewasa tidak pernah bersungut-sungut. Orang dewasa tidak pernah berkata bahwa Tuhan tidak menolong saya. Jika saudara nanti dalam 1 bulan ini, di bulan September, mendengarkan apa itu kasih karunia, saudara akan mengerti bahwa ternyata yang dibutuhkan manusia hanyalah kasih karunia. Hari-hari ini orang hanya berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan nyatakan mujizatmu buat saya, Tuhan. Dengar baik jemaat Tuhan, ketika saudara sudah mengerti apa itu kasih karunia, percayalah bahwa mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, kuasanya menyertai saudara. Tanpa saudara harus menangis-nangis meminta supaya saudara dapat mujizat, tidak. Sama seperti dalam Mazmur 133, bahwa berkat kehidupan akan diperintahkan ke sana. Diperintahkan. Amin. Berkat kehidupan, bukan sekedar berkat-berkat jasmani. Berbicara berkat kehidupan, di dalamnya ada sukacita, di dalamnya ada pengharapan. Berapa banyak orang yang di luar Tuhan, mereka punya segalanya, tapi mereka tidak bisa menikmati segalanya. Pengkhotbah mengatakan ya, bahwa mereka terima berkat, tetapi yang terima karunia menikmati hanya dia yang disebut dengan orang percaya kepada Yesus. Kita buka firman Tuhan di dalam Efesus 2. Ini kitab Efesus di Alkitab saya sudah nggak ada karena sudah ditiadakan sama anak saya ya. Kita buka dulu Efesus 2. Efesus pasal kedua. Saya pinjam dulu Alkitabnya. Ambilkan dulu. Efesus 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saudara tetap berduduk, kita membaca secara bergantian. Saya ayat pertama, saudara kedua, nanti ayat 10 kita bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya, ternyata kitab Efesus mengatakan bahwa kita ada hari ini itu karena kasih karunia Tuhan.
Apa itu kasih karunia Bapak Ibu? Saya mempelajari bahwa kasih karunia dalam bahasa Yunani itu karis. Itulah anak saya, namanya karis. Karis itu kasih karunia, pemberian, hadiah, berkat dari Tuhan Yesus untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dan kitab Efesus katakan dia diberikan dengan cara cuma-cuma karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Sesuai dengan Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara tahu bahwa kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma, tapi tidak banyak orang menerimanya dengan baik. Saya sering katakan buat jemaat yang ada di Hosana, bahwa berbicara dosa itu berbicara hutang. Saudara tidak bisa bilang begini. Saya kasih ilustrasi berkali-kali buat jemaat yang ada di GPS di Hosana. Ketika saya punya hutang kepada si Dewi, saya katakan begini sama si Dewi, Dewi, saya janji mulai besok saya nggak akan mau lagi berhutang. Hutang saya 1 juta dengan dia. Ketika saya berjanji dengan dia tidak mau lagi berhutang, kira-kira hutang saya lunas nggak? Hutang saya lunas nggak? Tidak. Hari ini saya berkata pada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan lagi berbuat dosa. Saya tidak akan melakukan kesalahan lagi mulai hari ini. Saudara tahukah bahwa dosa yang hari itu belum selesai jika belum diselesaikan oleh Yesus? Hutang harus dibayar. Bagaimana caranya? Alkitab katakan bahwa upah dosa ialah maut. Setiap orang yang sudah berdosa pasti akan menerima maut sebagai hukumannya. Dan itu telah digantikan oleh Yesus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Evi 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak berdosa, coba kita baca. 2 Korintus 5 ayat yang 21. Kita pelan-pelan kita mau belajar kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Dengar baik. 2 Korintus 5 ayat 21. Dengar. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia supaya kita dibenarkannya. Hari ini saya katakan buat saudara, yang harusnya menanggung dosamu adalah dirimu sendiri. Tetapi tidak ada satupun manusia yang layak untuk menjadi korban atas dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Sehingga dia yang kudus datang ke bumi. Supaya saudara selesai dengan dosa. Amin. Supaya saudara selesai dengan dosa. Itu makanya disebut dengan kasih karunia. Diberikan buat saudara. Sehingga saudara disebut lebih daripada Dia yang mati. Dia yang naik dan bangkit. Tetapi saudara yang selamat. Sehingga saudara disebut lebih daripada kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan saya lebih daripada pemenang. Hargai kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. Bahwa yang memberikan kasih karunia itu bukanlah dengan mudah. Kalau saya mempelajari Alkitab, ketika dia menciptakan bumi, dia cukup berfirman, maka semuanya jadi. Jadilah ini, jadilah itu, maka semuanya jadi. Tetapi untuk menyelesaikan dosamu, dia butuh pengorbanan. Dia datang, dia tunjukkan bahwa dia mengasihi saudara. Bahkan bukan sekedar mengasihi, dia sangat-sangat mengasihimu. Sehingga dia turun dari tahtanya yang kudus. Amin. Turun dari tahtanya yang kudus.
Kasih karunia adalah kemurahan Allah yang diberikan kepada manusia tanpa usaha apapun dari manusia tersebut. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma dari Allah kepada manusia. Kasih karunia adalah pekerjaan Allah di dalam manusia. Firman Allah menyatakan bahwa keselamatan adalah berkat yang tidak layak diterima oleh manusia. Tetapi karena Dia sungguh mengasihimu, mengasihi saya, mengasihi kita semua, sehingga kasih karunia itu diberikan pada saudara. Dan apa hasil dari kasih karunia? Kasih karunia sungguh menyelamatkan kita. Amin. Sungguh menyelamatkan kita dan memberikan hidup yang kekal. Kitab Titus 3 ayat yang ke-7. 3 ayat yang ke-7. Kita baca Evi. Supaya Titus 3 ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. amin. Dibenarkan oleh kasih karunia. Pengertian dibenarkan. Yang tadinya saudara tidak benar. Kasih karunia yang membenarkan saudara. Yang tadinya saudara tidak layak. Dilayakkan oleh kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia ialah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus yang memberikan saudara hidup yang kekal. Amin. Amin. Dan di dalam hidup yang kekal, yang pertama apa yang Dia kerjakan? Dia menyelesaikan dosamu. Dia menyelesaikan dosamu. Tidak terikat lagi oleh dosa. Saudara tahu? Karena dosalah, karena ada dosalah yang diwariskan oleh Adam. Sehingga kamu melakukan kesalahan. Bukan berbohong mengakibatkan dosa, bukan. Karena ada benih dosa sehingga manusia berbohong. Karena ada benih dosa sehingga ada pembunuh. Karena ada benih dosa sehingga terjadi perselingkuhan. Karena ada benih dosa. Dan benih dosa itu diselesaikan oleh Yesus. Amin. Alkitab katakan dulu kamu hamba dosa. Dan hari ini kamu dipindahkan menjadi hamba kebenaran. Dan itu hanya bisa diselesaikan oleh Yesus melalui kasih karunia kepada saudara dan saya. Ya, melalui apa Bapak Ibu? Kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita buka dulu Alkitab kita dalam Roma 3 ayat yang ke-25. Perhatikan apa dikatakan Alkitab ini. Roma 3 ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia telah mendamaikan kita. Amin. Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan masih diintimidasi oleh dosa. Kenapa bisa demikian Pak Gembala, Pak Pendeta? Karena saudara tidak menghargai kasih karunia. Karena saudara tidak menghidupkan kasih karunia. Sehingga saudara sering sekali diintimidasi oleh dosa. Itu adalah pekerjaan iblis. Saya kasih tahu buat Bapak Ibu. Ketika kasih karunia ada dalam kehidupanmu, maka semua selesai. Jangan ada lagi dakwaan dari si iblis bahwa kau manusia paling berdosa. Tapi lakukanlah apa yang baik untuk Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Kalau orang di luar kita, mereka melakukan kebaikan supaya diselamatkan. Tetapi saudara melakukan kebaikan karena saudara sudah diselamatkan. Iya kan? Itu harus dengan sungguh-sungguh kita percaya. Sehingga kita mengerjakan kasih karunia dengan sungguh. Tanpa ada lagi
intimidasi dari dosa. Berapa banyak hari ini anak-anak muda yang senang bergembira dengan masa mudanya. Saya beberapa kali melayani orang-orang muda. Sering sekali pernyataan yang dikeluarkan hanya satu. Selagi saya masih muda, saya mau menikmati hidup. Berapa lama kita hidup di dunia? 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Berapa lama kita hidup dalam kekekalan? Sorga atau neraka? Selamalah? Neraka selamanya atau sementara? Sorga selamanya atau sementara? Di bumi berapa lama kita? 70 sampai 80 tahun. Maukah saudara menukarkan penderitaan 80 tahun dengan penderitaan selamanya? Maukah saudara menukarkan kesenangan 80 tahun dengan kesenangan selamanya? Tidak. Jika tidak, hargai kasih karunia. Amin. Yakinlah bahwa kasih karunia telah menyelesaikan dosamu. Dan hari ini hiduplah bersama dengan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita buka dulu dalam Alkitab kita Roma 6 ayat 18 sampai dengan 20. Saudara, saya mempersiapkan ini sudah cukup lama. Jadi sepertinya ini agak lama. Baca Efes 6 ayat 18 sampai 20. Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Yes. Jadi hamba kebenaran. Amin. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Ya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba pencemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Yes. Menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin. 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Yes. Bahwa kamu hamba dosa adalah bebas dari kebenaran. Yang kamu lakukan cuma satu. Menyenangkan daging. Berkali-kali saya katakan bahwa daging ini memang nikmat. Nafsu ini memang nikmat. Iya kan? Secara daging memang enak sekali kita bisa berkumpul dengan teman-teman. Kita minum. Kita sedang-sedang semuanya enak sekali. Tetapi percayalah ujung-ujungnya binasa. Pada waktu engkau mengatakan demikian itu enak, engkau sedang menukarkan kekekalan dengan sementara. Engkau sedang menukarkan kekekalan dengan kebinasaan. Untuk itu, pastikan dirimu ada dalam kasih karunia. Anak-anak muda, sekalipun engkau ada di gereja yang kecil hari ini, bersyukur karena engkau masih bisa intim dengan gembalamu, memperhatikan sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Amin. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang dikerjakan oleh kasih karunia sehingga memberikan hidup yang kekal. Yang kedua, buka dulu Kejadian 3 ayat 14. Apa akibat dari dosa itu? Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, sama-sama katakan, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan dan segala perut, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan dengan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. 15. Aku akan mengadakan apa? Permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Selanjutnya 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, sama-sama katakan, susah payahmu. Namun engkau 17. Ya. Dengan kuat 1, 2, 3. Maka dengar baik, ternyata akibat dari dosa hari ini kita dikutuk. Apa? Dikutuk. Ternyata sebelum
Sebelum ada dosa yang dibawa oleh iblis, manusia hidupnya baik-baik saja Bapak Ibu. Manusia tidak akan mengalami kematian. Manusia tidak akan mengalami penderitaan. Manusia tidak mengalami pergumulan. Tetapi dosa yang membuat kita hari ini kesakitan. Dosa yang membuat hari ini kita harus bergumul. Yang kita sebut dengan kasih karunia. Menghancurkan kutuk. Menyelesaikan kutuk. Amin. Bapak Ibu minta maaf sebelumnya. Minta maaf sebelumnya. Jika hari ini ada kutuk dari keluarga saudara. Ketika kasih karunia ada dalam kehidupan saudara. Maka kutuk itu sudah putus. Amin. Kutuk itu sudah putus. Jika mungkin engkau lahir dari keluarga yang broken home. Engkau mulai dengan dirimu. Bahwa melalui kamu. Anak-anakmu tidak akan lagi mengalami broken home. Amin. Jika kamu hari sedang mengalami kepahitan, mulailah dengan dirimu. Anak-anakmu tidak akan mengalami kepahitan. Hentikan kutuk itu. Engkau yang memulainya. Engkau yang memulainya. Amin. Ternyata kasih karunia bukan sekedar menyelesaikan dosa. Kasih karunia menyelesaikan kutuk. Alkitab katakan ketika Yesus mati. Dia katakan apa? Sudah selesai. Dia menyelesaikan semuanya untuk saudara. Dia menyelesaikannya. Hari ini hiduplah dengan kasih karunia. Saya tahu bahwa kita sedang ada di dalam kesulitan karena COVID-19. Tapi tidak banyak orang tahu ternyata kita sedang melawan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan hanya dilawan dengan tidak kelihatan. Iya kan? Siapa yang bisa lihat itu COVID? Tahu-tahu di swab saudara COVID. Tahu-tahu saudara di PCR saudara COVID. Kelihatannya hari ini saya sehat, tahu-tahu besok COVID. Kita nggak tahu. Bagaimana cara kita melawan dia? Tertanam dalam hadirat Tuhan. Kalaupun kau kena COVID, kau akan dilalukan darinya. Kalaupun kau kena COVID dan harus mati karena COVID, kau sudah buktikan imanmu bahwa rumahmu sudah selesai di sorga. Amin. Bahwa rumahmu sudah selesai di sorga. Jangan sembunyi. Jika hari ini teman-temanmu butuh doa, datang doakan. Oh Pak, melalui Zoom aja Pak. Kalau datang kenapa rupanya? Iya kan? Dia pakai masker, bawa hand sanitizer. Selesai, doa. Impartasikan kuasa yang ada dalam untuk orang sakit. Itu namanya kasih karunia ada dalam hidup saudara. Kasih karunia membuat kita tidak takut akan virus itu. Oh Pak, virus itu menakutkan kan memang ada. Saya bilang bukan tidak ada, dia ada. Dan hari ini fakta mengatakan, kenyataan menyatakan bahwa dia berkuasa. Tetapi kebenaran tidak mengatakan dia berkuasa. Kenyataan boleh, tapi kebenaran tetap Yesus yang berkuasa. Amin. Tetap Yesus yang berkuasa. Hari ini telah kita buktikan jemaat Osana. Kita tetap beribadah sekalipun jemaat kita hampir semua kena COVID. Ya kan? Tetap beribadah. Adakah kita hancur karena COVID? Tidak. Ekonomi kita hancur? Tidak. Saya katakan tetap datang beribadah. Saya akan datang dan saya akan berdiri buat jemaat ini. Ya kan? Saya tidak mau sembunyi. Jangan jadikan alasan untuk tidak melayani hanya karena COVID. Yang terakhir, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apa yang diselesaikan oleh kasih karunia? Kasih karunia menyelesaikan hidup yang kekal sehingga menjadikan jalan pendamaian dengan Allah sesuai dengan Roma 3 ayat 25 tadi. Amin. Namun kasih karunia Allah akan memimpin kita kepada perbuatan baik dan kekudusan hidup. Saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab katakan bahwa yang memisahkanmu dengan Tuhan itu apa? Duh. Saya minta satu orang, mai sini. Sebelum kita masuk dalam penyembahan. Mai ini manusia. Dan ini dosa. Dan di sini Allah. Saudara tahu? Dalam kitab Korintus mengatakan bahwa ketika manusia hidup dalam dosa maka mukanya ada selubung dan tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Dan Alkitab katakan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kitab Korintus mengatakan kemuliaan itu akan dikembalikan. Jika apa? Jika apa?
jika kasih karunia menyingkirkan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sehingga bisa berdekatan dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Sebelumnya saudara, dan perjanjian lama untuk ketemu dengan Tuhan melalui siapa? Imam. Kita bawa korban keselamatan melalui siapa? Imam. Ada orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Tapi hari ini itu telah dihancurkan. Sehingga saudara datang pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Itu sudah diselesaikan. Setelah dihancurkan, tabir telah terbuka ketika Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita. Semua dalam hadirat Tuhan. Semua dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua dalam hadiratnya. Anak-anak, aman, perhatikan anak-anak. Orang tua semua dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya undang singer. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Yes. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak. Yes. Kau menang diriku oleh segenap kasih. Oleh segenap kasih. Amin. Dan pengorbanan. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan ku telah mati. Yes. Dan tinggalkan. Oh Jesus. Cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia Dan tak berarti Oh Jesus. lagi. Hidup ini Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Yes. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Jangan lagi ada tuduhan dalam dirimu. Pak Pendeta, aku tidak layak. Aku manusia berdosa. Saya pun manusia berdosa. Tapi dibenarkan, disucikan, dikuduskan oleh Dia. Amin. Marilah bangkit dari rasa bersalahmu. Marilah bangkit dari dosamu. Hari ini jika engkau mau, keluargamu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, percayakanlah bahwa kasih karunia telah mengangkat hidupmu. Dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Saya tahu bahwa keadaan ini sulit. Tapi buat apa kita hanya sekedar meratapi? Mari sama-sama kita bangkit. Kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan. Percayalah bahwa kasih karunia telah menyelesaikan kutuk. Sakit penyakit boleh ada di bumi ini, tapi tidak akan mematikan bagi anak Tuhan. Amin. Sakit penyakit, mungkin kemiskinan semuanya, tapi bagi anak Tuhan kita hidupnya dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Alkitab katakan bahwa Dia datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Sikaralayara. Bukan dengan barang fana. Yes. Kau ya
menebus hidupku. Kau menebus diriku. Dengan iman katakan, dengan darah yang mahal. Dengan darah Yesus. Tiada noda dan celah, Yes. Oh, dan amin. Cara hidupku yang lama. Yes, mari kita tinggalkan semua hidup dosa kita. Semuanya Mari hidupkan kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. dan tak berarti. Yes, hidup ini. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Saya undang Dedi. Ku telah mati dan tinggalkan Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya. cara hidup. Mungkin ada yang berbeda dari saudara. lama. Saya tidak sedang mengajarkan doktrin yang berbeda. Semuanya Sesuai dengan firman Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya harus mengingat tubuh dan darahnya. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, bahwa hanya dengan pengorbanannya lah saudara hari ini terima hidup yang kekal. Dan hari ini kita memperingatkannya melalui perjamuan kudus. Saya tidak peduli saudara dari gereja manapun, tetapi darah Yesus mempersatukan kita. Kematian Yesus mempersatukan saudara dan saya. Ku telah mati. Yes. Ku telah mati. Tuhan Yesus, Dan hamba berdoa Tuhan, buat roti dan anggur di dalam nama Yesus. Roti adalah tubuh-Mu, anggur adalah darah-Mu yang mempersatukan kami, yang memperdamaikan kami, yang menghancurkan kutuk dalam nama Yesus. Dan hari ini kami percaya tubuh dan darah-Mu mampu menyelesaikan dosa. Jika tubuh dan darah Tuhan menyatu dalam hidup kami, maka kami sungguh menjadi milik-Mu dan akan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa lagi? Yes. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Amin. Telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
tercurah untuk menebus hidup. Mari dengan sungguh. Terlalu besar. Terlalu besar. Biar ini yang menjadi doa kita. Bapa, Bahwa terlalu besar kasihnya. pengorbanan yang kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal. Terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah. tercurah Mari lebih sungguh. menebus hidup. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Semua dalam hadirat Tuhan. Terlalu besar. Kasih-Mu Semua fokus dengan pujian ini. Pengorbanan yang kau berikan bagiku. Jangan ada yang sepele dengan perjamuan kudus. Terlalu Jika saudara mahal. imani perjamuan kudus, Darahmu bukan sekedar Yesus menyelesaikan dosa, tapi menghancurkan tercurah setiap sakit untuk penyakitmu. menebus hidupku. Terus terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah Yesus. Darahmu Yesus, Oh, haleluya. tercurah untuk menebus hidup. Oh, tercurah untuk menebus hidup. Oh, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan. Mari saudara dengarkan firman Tuhan. Kita fokus dengan firman-Nya. Angkat roti yang adalah tubuh Yesus di tangan kananmu melebihi kepala. Seperti yang saya buat. Tanda bahwa dia lebih tinggi dari hidup kita. Amin. Dan tubuhnya menyelesaikan segala persoalan. Dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengar baik. Bukankah roti yang kita pegang ini benar-benar telah dikuduskan sebagai wujud persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita nikmati tubuhnya. Haleluya. Pindahkan cawannya yang adalah darah Yesus di tangan kananmu melebihi kepala. Tanda bahwa darah Yesus yang akan mengalir dari kepalamu sampai kepada kakimu, yang akan menyucikan dan menguduskan hidupmu. Dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang kita pegang ini benar-benar telah dikuduskan sebagai wujud persekutuan dengan darahnya Kristus? Di dalam nama Yesus kami nikmati darah-Mu ya Tuhan. Mari bersyukur padanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
Tuhan Yesus, kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dengan iman kami berkata, dosa kami telah diselesaikan. Amin. Kutuk telah diselesaikan. Amin. Segala sakit penyakit telah diselesaikan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima kuasa Tuhan melalui tubuh dan darah. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Semuanya sehat.